kami abis diserang hama lintah. Serius, ada banyak banget puluhan lintah datang ke rumah kami. Ngepasin kita panen kaktus. Yuk mari sekalian kita ngerapin area taman belakang. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Subscriber lama pasti udah tahu nih, kalau Maiin itu punya pohon kaktus koboi di rumah 3 biji. Dulu beli 3 biji itu 150.000. Nah ternyata kaktus ini cepat banget loh beranaknya. Ini udah beranak ke berapa kali ya? Kalau beranak itu si anaknya lebih besar dari induknya. Tuh lihat tuh, yang hijau muda itu anaknya. Jadi ngapain beli kaktus banyak-banyak? Karena cukup beli 3 aja dikembangin bisa dapat sebanyak ini. Nah ngepasin nih, hari ini Maiin mau panen lagi untuk kaktusnya. Caranya sih Maiin mudah ya, cukup dipotong aja pakai pisau. Ada yang bilang pisaunya harus steril, tapi Maiin enggak. Pakai pisau dapur aja terus dipotong kayak gini. Wah. Awal lumayan panjang banget ya ternyata. Ini kebayang kalau di toko tanaman berapa coba harganya, pasti mahal banget. Oh ya, untuk kaktus koboi ini dia nggak ada duri ya. Dia aman buat yang punya anak-anak, nggak perlu khawatir, dan dia ini minim banget perawatan. Yang banget disiram, lebih mengandalkan ke air hujan aja. Aman kalau mau ditinggal mudik atau liburan. Ini panen yang kedua tuh kaktusnya. Gede banget ya. Makanya kalau mau beli kaktus ya cukup 3 aja, nanti dia berkembang biak sendiri kok. Nah ujungnya ini kalau after dipotong itu masih bergetah, makanya jangan langsung ditanam, digeletakin dulu, didiemin aja. Nah panen hari ini kita punya 3 kaktus. Yang pada ngeliat taman belakang Maiin kok kaktusnya jarang-jarang, karena ini nih nungguin panen dari depan, kita pindahin baru ke area taman belakang. Nggak langsung ditanam, didiemin dulu sampai getahnya kering. Si Gumi. Apa? Buat new subscriber, halo, salam kenal ya. Perkenalkan, saya Maiin. Orang biasa manggil Maiin, ibu 3 anak, ibu rumah tangga biasa. Nah, ini kalau dipikir-pikir masuk tahun keempat di rumah kami tanpa TV. Efeknya ya kayak gini, anak lebih sering main, dan rumah ya lebih berantakan karena memang main. Salah satu mainan favorit anak-anak, main gundu. Tuh, perosotan gundu, simple banget ya. Cuman Raja Sarhan sampai si Kumi kucing pun ikut main sama-sama. Pakai mahal, nggak pakai yang aneh. Gundu aja udah bikin mereka happy. Lagunya Mimi ya Allah. Sebelum kita lanjut ngerapin area taman belakang, yang belum subscribe, dukung terus Maiin dengan cara mensubscribe YouTube channel Maiin. Tekan tombol subscriber dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Nah ini sebenarnya udah hari yang berbeda ya. Nah tadi dipotong kaktusnya itu udah beberapa hari yang lalu, dan ini Maiin perlihatkan kondisi area taman belakang Maiin. Beberapa hari ini rutin hujan hampir setiap siang menjelang sore, dan ini kondisinya. Musola juga habis hujan ya, karpetnya juga habis dibersihin, jadi memang nggak dipasangin karpet. Nah ini kondisinya area taman belakang Maiin itu kemarin kedatangan banyak banget lintah itu. Di sana itu bangkainya lintah dikumpulin dan dikasih garam. Terus terang nih, sepanjang hidup Maiin baru kali ini ngelihat lintah sebanyak ini. Sebenarnya sih buat Maiin nggak terlalu bahaya, bukan nggak terlalu bahaya ya, nggak terlalu masalah kalau yang tinggal di rumah ya orang gede semua. Tapi karena Maiin ada anak kecil plus ada bayi yang belum ngerti apa-apa, kayaknya rada bahaya ya. Apalagi ini mulai banyak karena kalau menjelang sore atau lagi setelah hujan itu keluar banyak banget. Khawatirnya si bayi yang nggak ngerti apa-apa dipegang, dan kan dia lagi emang masanya masukin makanan ya, makanya rada ngeri. Dan ini Maiin baru tahu loh, ternyata nih kita mulai curiga ada banyak banget hama lintah setelah pohon cabai kita mati, dan beberapa pohon di area ini tuh mati kering. Percaya nggak percaya, tapi lintah itu bisa ngerusak tanaman loh, bisa bikin efeknya sampai segini, dan dia itu naikin ke pohon-pohonnya.
Gak ngerti apa yang dia keluarin dari badannya, tapi yang jelas ini bukan satu tanaman aja. Cabe langsung seketika mati, terusan main juga tanam bangle juga mati. Terus Kamboja di sini juga ditanam itu lapuk. Nah, tuh kayak gini. Pokoknya efeknya tuh parah dan mulai curiga nih kayaknya ada yang nggak beres di sini. Dan ternyata di sini memang markasnya si lintah tadi. Makanya mau nggak mau wajib kayaknya kita basmi. Serius main kaget banget, ini lintahnya banyak banget. Panjang 4 tahun ya, hampir 4 tahun di rumah ini. Baru kali ini main diganggu hewan yang sampai segininya ya. Dan ini juga tanaman nih yang tadinya subur banget karena kan dia di pojokan ya. Tiba-tiba mati semua tuh. Dan kondisinya tuh sama, punya ciri-cirinya lapuk semua. Dan ini semuanya kan tanaman rata ya, rutin disiram juga rutin dikasih pupuk. Curiga ini karena adanya lintah. Memang ada kesalahan kita nih, jadi buat perhatian dan pelajaran jangan pernah numpuk sampah daun-daun kering. Ini terus terang Pak Suami, jadi Pak Suami ini sering memang buang sampah daun kemari, daun dan bunga ya. Patokannya sih katanya biar jadi pupuk. Ya emang bener logikanya, daun kering dan pokoknya daun kering, bunga kering itu bisa jadi pupuk. Tapi kan dia membutuhkan proses ya, dan selama proses itu dia membutuhkan hewan untuk yang bisa merubah itu jadi pupuk. Nah, jadinya efeknya datengin hewan-hewan. Yang kali ini datang adalah lintah yang banyak banget. Serius ini banyak banget. Akhirnya kita putuskan sekalian untuk ngerapin area taman belakang deh. 4 karung. 4 karung berarti 60.000. Itu. Bocah mana murah. Tapi emang 4 kebanyakan sih? Enggak. Kurang, ada aja ntar. Oh. Segede gitu. Tanah itu beli loh makanya. Ini belinya dapetnya di mana? Jauh, deket servisnya Raja, buat sepedanya Raja. Ya Allah, tuh makanya. Padahal itu tinggal macu doang. kita nih ya, kelebihan tanah, kita ngebuang puing itu aneh ya. Iya, ngebuang tanahnya banyak. Itu kita bayar orang. Ternyata orang itu ya dijual ya. 1 karung 15.000 ya, begitulah faktanya. Pupuk ya, Pak? Beli lagi baru 1 karung. Nanti baru bocah suruh tinggal aja. Iya, repot soalnya. 4 kali. Iya, soalnya 4 kali jadi bolak-balik bocah. Tadinya ikut. Oke, hati-hati ya. Yang kemarin juga nanya, yang pada nanya, ini kalau hujan, kalau licin sih licin, tapi nggak terlalu karena aslinya itu sebenarnya tuh ada geradagan yang kayak gini ya, ini nahan. Terus banjir enggak, jadi segede apapun hujan nggak banjir. Jalan airnya kemana? Nih dari sini nih, tuh. Nih idealnya tuh memang dibersihin terus. Nah ini sih sebulan sekali ya dibersihin. Aslinya tuh kering gini kalau nggak hujan. Tuh jadi nggak ada genangan. Sifatnya tuh kayak air hujan doang. Aslinya ngalir karena ini kan dibikinnya menurun. Tuh ngikutin kemari. Nah sono. Jadi arah airnya ke sono. Kita nggak langsung ke kali. Ini juga sebenarnya sih kesalahan ya. Harusnya sih langsung aja ke sono dibuangnya, cuman kita nggak bikin bolongan. Jadi karena lagi-lagi sebenarnya ini kan kita rancangannya cuma bikin dinding doang, nggak bikin sampai keramik bawah. Ternyata kan kotor banget tuh, naik banget tanahnya. Akhirnya ya udah deh langsung keramik bawah juga. Ya udah akhirnya begitu, serba dadakan itunya tuh. Pokoknya saluran airnya kayak gini. Dan ini mawar main nggak mati ya. Kemarin main cukur. Jadi kemarin tuh numbuhnya parah, ngeranggasnya tuh liar banget ke atas, makanya main potongin. Dan ini tuh udah pada numbuh lagi, jadi biar nanti numbuhnya pendek dan lebih rapet. Tuh udah pada numbuh kan, tenang, jadi nanti berbunga lagi. Cakep-cakep. Kuli bangunan capek banget ya kerjanya. Ya kuli bangunan kerjanya capek banget ya. Pakai tenaga. Capean dia tuh. Baru ngangkat 2. Masih 2. Bukan ngangkat, nyeret doang ya. Ya Allah kalau ngangkat lebih-lebih. Karena kuli bangunan kesian ya, kerjanya pakai otot ya. Kadang kalau dibawa kabur mandornya gajinya, kesian. Istrinya di kampung. Sehat semua. Semangat ya, Pak. Semangat, Pak. Gak lagi-lagi.
Nih, kita udah beli 4 karung tanah, satunya 15.000. Pupuknya berapa tadi ya? 15.000. Tuh, sekarung gini. Dan ini potnya juga 3 biji 21.000. Potnya kita buka, coba lihat. Oh, pot tawon. Yang paling murah ya? Dia yang penting putih dan diameternya cukup. Ini buat kaktusnya. Saya lagi nebangin. Paya kita tuh. Wah, kalau paya nih produktif banget. Nah kan kalau kayak gini agak terang nih. Nih, jadi tumpukan daun-daun di sini nih itu harus diperhatiin juga tuh. Kadang kan sebiji 2 biji, tapi numpuk-numpuk lama-lama jadi sarang, lintah. Ini lintahnya juga masukin aja tuh, biar jadi. Ini dari pupuk beneran. Dulu kita memang ini apa? Memang ini kan GP kejauhan ya, karena memang belum diisi tanah, kita belum ngisi tanah, tapi nggak nyangka nih payanya subur banget. Nih kita udah berapa kali makan hasil panennya. Kalau paya sih produktif ya. Daun payanya juga kalau bisa masaknya sih bisa enak nih diolah. Area tanah produktif udah sampai dikasih pupuk dan kita biarin dulu. Dan kita emang juga belum nyiapin untuk tanaman produktif lainnya. Rencana di sana tetap digunakan untuk tanaman produktif atau tanaman yang menghasilkan. Kita tunggu Pak Suami gajian dulu baru kita beli tanaman-tanamannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk berdayakan kaktus-kaktus yang ada. Ini kaktus Abang Raja Sarhan, kalau yang masih inget dulu beli 10.000 dan ini udah tambah tinggi, terus bercabang-cabang. Karena kita pecah bisa jadi beberapa pot. Enaknya nih kalau nanam kaktus begini, kaktus itu nggak rewel ya, jarang disiramin pun tetap hidup. Terus minim pemeliharaan dan gampang banget pokoknya. Kaktus-kaktus yang di sana juga kita turunin dulu karena ada beberapa yang mesti dipecah karena udah terlalu tinggi. Jangan ada yang komen ya, kok Main gak ikut bantuin? Karena Main jagain bayi. Punya bayi pasti tahu kan, apalagi seusia baby Sakil ini lagi aktif-aktifnya. Pempet bahaya malah ngerecokin, makanya ya ngalah emaknya megang bayi dan Pak Suami juga anak-anak yang beberes.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak batu putih nih nggak enaknya kayak gini. Batu putih itu cepat banget lumutan. Split sama sekali nggak lumutan ya, meskipun sama di kondisi yang sering kena hujan. Tapi kalau batu putih ya kayak gini, hijau, lumutan, jelek dan harus disikat terus. Kalau main sih belum sanggup ya. Dia bodo amatin deh mau jamuran juga. Ini untuk kaktus-kaktusnya juga ditambahin pupuknya biar dia makin subur. Ya tanamnya sama aja sih kayak kalau main bilang mah dengan tanaman yang lain. Ada orang yang bilang jangan kena tanah, tapi nyatanya di rumah main itu kaktusnya kena tanah semua dan alhamdulillah hidup sampai beranak pinak. Ini kondisi kaktus setelah beberapa hari dipotong, ini getahnya udah mulai mengering. Jadinya sudah siap ditanam tuh, beda kan? Getahnya udah kering. Kaktus itu dia nggak ada akar ya, jadi kalau dicabut itu ya begini gundul, tapi anehnya memang dia hidup, nggak dia apapain hidup. Kembang terus nggak repot pokoknya. Turun. Apa untuk kaktusnya kita taruh pot? Yang pertama biar gampang dipindah-pindahin. Terus yang di sana itu sebenarnya bisa langsung diisi tanah. Cuman kan karena posisinya di atas, jadi itu sebenarnya ada gap ya. Pakai bata dan itu ada tersedia lobangan buat air. Kalau kita pakai tanah otomatis kesumbat. Makanya pakai pot-pot aja. Jadi intinya di dalam tempat kaktus tadi tuh yang persegi itu isinya pot-pot semua. Jadi bukan tanah langsung. Ini proses penanamannya gampang kok. Kalau main cenderung nggak ada aturan ya. Jadi pakai aturan sendiri aja. Nah campur pupuk kandang ya langsung ditanemin untuk kaktusnya. Tuh si bayi kepo kan, berasa ayah dia tuh sebenarnya kayak pengen komunikasi ya, tapi memang belum bisa ngomong karena memang dia cenderung ikut nimbrung kemana aja kita dan ngapain aja pasti si bayi ikutan, bahkan yang paling depan ya. Bayi udah 3 biji jadinya banyak banget, udah beberapa kali panen. Kaktus the best deh, perawatannya gampang. Mahal di awal tapi hasil beranakannya juga banyak. Ini juga sekalian ngerapiin tanaman yang lain. Ini kemarin sempat rubuh, dioyak-oyak sama anak, yaitu si bayi sampai letoy ya. Untung dia gak mati. Ampun deh, bener-bener kalau si bayi ini kepo banget. Ketika kita memutuskan area outdoor yang bener-bener terbuka ya kayak gini, kondisi kotor itu nggak bisa dihindarin. Tapi pasti ada kepuasan tersendiri karena kita benar-benar full dapet cahaya matahari dan udara pun lebih segar. Ini kaktusnya udah ditempatin di tempatnya, tuh lihat jadi penuh ya untuk kaktus-kaktusnya. Masih berlanjut PR-nya, kita beresin untuk area yang lain. Iya, untuk lintahnya itu udah dikumpulin ya, udah yang sejauh ini sepandang mata memandang ini udah nggak ada lintah lagi. Tinggal kita beresin untuk area sisanya. Nah, mulai kan si bayi rusuh, udah mulai nangis. Jadi dengan sangat terpaksa ini bagian bersihin lantainya Pak suami sendiri. Dan yang tanya, kenapa kok di pinggirannya pakai yang warna coklat? Ya karena memang biasanya area pinggiran itu lebih kotor. Jadi untuk yang coklat itu sifatnya pembatas. Kalau semuanya dibrekin putih itu ujung-ujungannya pasti nggak ketolong tuh kalau kotor. Anak 3 masih kecil-kecil dan nggak ada ART, semuanya kita menanggung bersama. Kita satu tim, makanya semuanya harus bareng-bareng. Suami, istri, bahkan anak pun punya peranan penting. Pak suami lagi bersihin lantai, abang jagain ade, dan Main bikin kudapan makanan. Kebetulan Main mau bikin pizza. Ada sisa jamur kancing, sayang memang kondisinya udah nggak terlalu bagus, tapi sayang kalau dibuang ya. Bahannya itu jamur kancing, paprika, lalu bawang bombay dan sosis, atau bisa juga pakai bahan yang ada aja di rumah.
Saus dasarnya Main pakai saus barbecue karena anak-anak belum doyan pedes. Dan karena kita base pizzanya hanya ada 3 biji dan kebetulan ada roti tawar, pakai aja yang ada. Apaan aja dimakan, kalau bawaannya nikmat, enak aja. Penting bersyukur. Kalau cara buat pizza versi Main itu olesi loyang, pakai margarin, kayak gini diratain aja. Terus masukin base-nya dan kita kasih saus barbecue. Main suka banget yang merek My Taste. Kita beli online atau di swalayan juga ada. Harganya juga terjangkau sekitar 16.000 atau 17.000 ya untuk ukuran sponge gede. Udah dikasih saus barbecue, tinggal dikasih topping. Karena kali ini pakai jamur kancing ya, jamur kancing, lalu dicombine dengan bahan yang lain. Abaikan suara bocah karena beginilah kondisi realistis di rumah Main. Kita masak Main pun nggak bisa estetik ya, karena memang keburu-buru waktu, keburu-buru anak. Loyangnya udah bersih ya, cuman ada bekas-bekas gitu karena memang ini oven Main tuh udah cukup lama dari rumah di Ciledug. Sekitar awal-awal nikah malah Main udah punya, jadi mungkin sekitar 7 atau 8 tahun usianya. Loyangnya ini bawaan memang dari oven yang dulu Main beli. Sama diolesin dulu untuk margarinnya atau blue bandnya, terus kita taruh base-nya. Ini satu loyang ini dimuatin deh 2, meskipun agak ngatung, biarin aja lah biar cepet. Kan kalau Main ya memang kondisinya kayak gini. Realistis dunia emak-emak ya kayak gini. Yang atas. Nggak usah masuk-masuk, ini udah nyetrum soalnya. Masih mah. Tangan kamu ntar kesetrum, hati-hati. Nah, tuh. Berapa menit mah? 15 menit dulu. Alhamdulillah untuk pizzanya udah jadi nih. Pizza rumahan ala kadarnya, yang penting sedap. Karena ada 3, kita bagi-bagi rame-rame. Dan masih masak lagi kita nih yang pakai base roti tawar. Nah, ini masih dalam kondisi dipanggang. Taman udah selesai dipel, nanti lanjut kita makan. Alhamdulillah Pak suami udah selesai ngebersihin taman belakang. Langsung bocah pada ngetekin minta mandi di belakang. Seluncuran katanya. Berhubung hari udah malam, jadi kurang bisa memperlihatkan hasilnya. Besok Main perlihatkan untuk hasilnya. Makasih ya untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan share. Dan di follow Instagram Main di @blongenara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.